Soalnya kan di awal-awal kita ngeliatnya dia badass gitu kan, yang kayak nggak peduli. Episode terakhir, coy, dia nahan nangis, gue ikutan nangis. Wah, bagus banget itu. Halo, balik lagi sama gue Raisa dan Rashid B. Hakim. Dan hari ini kita mau review sebuah K-drama berjudul Move to Heaven. Tentang pindah apa sih? Ke surga. Yoi, bagai pindah. Aduh. Ceritanya itu tentang Han Guru, baru saja ditinggal oleh ayahnya, meninggal, Han Jong-woo. Dia ini punya perusahaan kecil-kecilan gitu, namanya Move to Heaven. Jadi setelah bapaknya nggak ada, si Han Guru ini meneruskan perusahaan bapaknya, Move to Heaven, bersama pamannya yang baru keluar dari penjara. Namanya itu Cho Sang-gu, diperankan dengan gantengnya oleh Lee Ji-hoon. Bener, dengan gantengnya tuh tolong di-highlight ya. Iya, itu emang ganteng. Gue bilang, cowok aja gue bilang kan. Cho Sang-gu melihat pekerjaan si Han Jong-woo sama si Han Guru itu sebelumnya kayak apa gitu kan. Karena dia pengen dikasih kepercayaan sebagai walinya dari Han Guru, karena dia nggak punya keluarga lagi si Han Guru ini. Premisnya jenius sih, menurut gue jenius banget sih bro. Dari awal kayak trailernya keluar tuh gue iya banget kan, gue langsung mention lo kan. Iya bener. Kita kan langsung ya menarik ini udah dari trailernya udah menarik banget. Iya, karena dari awal aja oh ini apa sih, ada orang-orang yang ngebersihin tempat orang meninggal. Iya, gue kira tadinya fiksi loh. Tapi ternyata tidak. Ternyata ini diadaptasi dari esai non-fiksi. Itu pertama kali publisnya tahun 2015 kalau gue baca di internet nih ya. Dan ini cuma di Korea doang, kayaknya kalau di Indonesia dukun. Makanya lebih kayak jangan dipegang-pegang, nanti arwahnya ngikutin. Iya bener. Atau nggak tetangganya kayak Pak RT-nya udah bantuin gitu, nggak perlu nih. Guyup banget gitu loh kalau orang Indonesia kan. Sekampung tuh udah bantuin pasti gitu loh. Ada yang meninggal repot semua. Langsung wow nggak mungkin. Bukannya menghindari gitu kan ya. Iya. Malah repot. Tanjung Sang. Si aktor muda ini ya. Aktor muda. Berperan sebagai yang pengidap sindrom Asperger. Bisa bersosialisasi, nggak bisa merasakan emosi, fokus sama rutinitas, berpendirian teguh gitu, dan cerdas, meyakinkan banget aktingnya, parah, hebat banget, lempeng gitu, parah nggak bisa, dia nggak natap gitu kan, nggak natap gitu, dan semuanya sebenarnya Lee Ji-hoon ya sebagai orang ganteng dan keren di sini, rambutnya ya dengan bagus banget sih. Soalnya kan di awal-awal kita ngeliatnya dia badass gitu kan, yang kayak nggak peduli. Episode terakhir, coy, dia nahan nangis, gue ikutan nangis. Wah, bagus banget itu. Itu bagus banget. Iya. Gak, lo nggak bisa jadi wali. Apa-apa. Aku nggak apa-apa. Matanya ngedip dulu gitu kan. Drakor tuh kan sering banyak slow motion ya. Iya. Di sini tuh slow motionnya pas. Oke, iya. Dikit banget cuy. Tapi momen-momen dramatis yang cukup gitu. Dibandingin startup yang kayak ya beda dong kak. Jadi emang nontonnya pun kalau lu bukan penggemar Korea jadi bisa masuk ya lewat sini. Tapi kalau udah sering nonton Korea lu pasti tahu ini beda banget nih. Dia tuh menceritakan kehidupan lewat perspektif kematian. Betul. Makanya tuh jadi gimana ya? Ya gue yakin sih semua orang akan relate ya dengan kematian. Karena kita hidup pasti mati gitu. Dan di sini kan cerita kematiannya itu banyak ya. Dan kita juga nggak bisa ngejudge satu orang ini kenapa dan kenapa gitu. Ada yang bunuh diri mungkin, ada yang kecelakaan dan segala macam gitu ya. Ada yang karena penyakit, tapi ya udah itulah kehidupan gitu. Pasti mati gitu semua. Gitu mau gimana. Jadi pada hari ini kita makanya gue pakai hitam-hitam ini. Lu putih kan, hitam putih pas. Karena gue hitam. Nah, hitam kan, hitam putih gue juga nih. Udah mirip Cho Sang-gu belum nih? Penggunaan ini juga sih background musiknya. Musik-musik klasik. Oh iya bener. Cakep banget. Tiap masuk. Cakep banget. TKP baru ya. Dan itu ya itu jadi pas banget gitu sama suasananya. Karakternya si Han Guru ini emang kuat banget, solid gitu. Asperger syndrome itu bener-bener penting gitu di sini. Orang yang pintar kayak dia, tapi nggak bisa ngerasain emosi gitu. Sementara kematian itu dan kehidupan itu sangat emosional gitu buat semua orang ya kan. Dan orang Asperger ini ya dia berusaha ngerasain gitu. Makanya si pesan bapaknya kan sebenarnya ya empati, lu belajar empati gitu. Lu nggak usah takut sama orang, tapi coba lu lihat dia aja, percaya diri aja gitu. Itu kayak anjing, ini pesannya tuh penting banget sih. Cho Sang-gu gitu. Kita bisa lihat emang dia badass tapi tetap
good boy gimana? Kan dia bilang kan dia orang baik yang kebingungan kan, kalau kata sih. Ya kan kata orang baik kebingungan. Dan banyak orang-orang kayak gitu loh, orang-orang baik kebingungan banyak. Bukan yang dijauhi, ayolah. Loh, jadi kampanye. Pengembangan ceritanya di setiap episode tuh dapat banget sih. Selain kita ngeliat karakter lain ya, tapi tuh Sanggu tuh belajar dari apa yang dia lihat gitu. Iya, kan. benar. Itu kan kayak kita hidup sekarang ya. Maksudnya kita sering lihat nih orang-orang kehidupannya seperti apa, dan kadang kita lewat aja. Tapi sebenarnya kalau lu bisa ambil intisarinya gitu dari orang-orang yang kita lewati ini, itu bisa menambah value hidup kita ya kan. Series yang bikin kita reflektif juga. Kalau gue abis nonton beneran mikir, pertama gue mau ketika nanti gue meninggal ya gue mau dikenang sebagai apa, diingat sebagai apa. Bener, ya kan jadinya kayak orang-orang yang gue tinggalkan gitu nantinya, ya itu kan kita ngeliat kan, iya ini orangnya gini, pesan apa yang lo mau sampaikan. Betul. Sama yang kedua itu barang-barang di kamar gue nih artinya apa ya. Kalau lu suka misteri, di sini juga sebenarnya ada bagian misterinya sedikit gitu. Iya, kata-kata kan, mereka solving juga, karena katanya bahkan orang yang meninggal pun bisa ngomong sesuatu. Dengan cara barang-barang yang gokil. Berhubungan banget sama Slice of Life itu, gambarnya ini hangat banget sih. Hangat dari awal, dari trailernya tuh udah kerasa banget kayak cahaya matahari tembus tuh. Iya banget. Kemasuk ke pori-pori gue itu. Dan ya sesuai sama pesan yang disampaikan tuh tadi, sama si background music semuanya jadi padu gitu ya. Bener. Sayang gitu. Sayang banget lu lewatin nih, Bro. Yoi, Bro. Parah. Dan Han Guru sama Namu kan pohon ya artinya. Katanya si pohon ya? juga belum masuk Korea ya. Nah, si pohon itu maksudnya kayak ketika ada cahaya matahari masuk itu, mereka ini salah satu objek yang dilewati cahaya matahari gitu. Indah banget kan, kalau lo pasti gitu. Sempat pernah lihat lah. Pagi-pagi gitu ya, kalau lo ke sore-sore ya kan, cahaya matahari tembus di antara pohon-pohon. Aduh, mantap kata gue. Ya, gue penasaran sih selain mereka ada nggak sih? Ada nggak ya? Kayaknya nggak ada sih. Kalau di Indonesia tuh kayak mulai ada ntar Go Heaven. Go Heaven tuh kayak kanterin ke heaven gak sih jatuhnya, agak takut gue. Mungkin karena gue mengharapkan ya emang ini karena Slice of Life terus sehari-hari, gue tuh merasa kalau ada part-part yang kayak banyak banget kebetulannya aja gitu, terlalu jadinya kayak ini kayaknya kalau nggak gini lebih enak deh, karena gue jadinya kayak bertolak belakang gitu, ngerti nggak sih lo? Ketika gue mempelajari itu mendapatkan pesan keseharian, cuman ada yang kayaknya di hari-hari ini nggak gini-gini amat gitu loh. Main biola itu lumayan banyak kebetulannya, kayak sulit terjadi mungkin ya. Kayak Hamin berapa dia meninggal, dia berangkat nyusulin partnernya, dia meninggal, terus dibuka kotaknya udah ada boarding pass. Gue tanya, hari gini siapa yang nge-print boarding pass sebelum lo nyampe bandara? Oh gitu. Iya bener juga sih. Oh soalnya nyari ibu kandungnya. Terus pembawa acara ya. Jalan pulang lagi disiarin itu kayak. Ya gitu ya. Oke. Masih film nih gitu. Iya bener, itu sih kayaknya karena gue kayak karena udah terbawa kayak bagus nih filmnya sehari-hari, tapi oh ya lupa ini masih series buatan gitu. Pertama kali gue waktu si Han Jong-woo yang meninggal tuh gue kayak aduh kok tiba-tiba sih, kenapa nih gitu. Iya sih bener. Padahal itu kan sakit jantung shit. Planting informasi yang penting nantinya ya kan. Endingnya. Oh ada cewek itu ya. Bingung sih gue. Iya. Gak tahu sih, mungkin ada yang suka karena open ending gitu kan, dan nggak ada adegan sama si Sanggu sama gurunya yang bener-bener pecah banget, nggak ada loh. Iya. Momen mereka berdua di akhir tuh nggak ada, karena mereka sendiri-sendiri tuh. Iya bener. Sanggunya ketemu sama si pengacaranya. Ya gurunya sendiri juga kan, move on sendiri, beresin punya bapaknya. Iya bener juga. Terus ditutupin sama gurunya ketemu cewek yang kayak lah apa nih gitu. Iya. Gue mengharapkan satu adegan emosional aja mereka berdua. Antara berdua ya? Iya bener sih, cerita kisah cinta antara si Cho Sang-gu sama cewek yang dari dinas sosial nih kan. Mereka soalnya ketemu 2 kali gitu. Itu walaupun ketemunya sedikit, tapi gue suka sih kayak aduh mereka nih gimana ya, bakal ketemu lagi nggak ya nantinya gitu. Iya. Tapi ternyata tidak. Jadi ya udah. Belum tahu ya kita. Nggak tahu kalau ada season 2-nya. Oh iya bisa. Soalnya ujungnya aja kan open ending. Iya, gue penasaran aja sih kenapa terjemahan trauma cleaner kalau bahasa Inggrisnya sama bahasa Indonesia itu pembersih TKP, atau bahasa Koreanya gue nggak tahu apa ya. Oh beda-beda gitu. Dan artinya beda. Trauma cleaner sama pembersih tempat TKP kejadian perkara kan beda banget. Trauma cleaner itu ya non fisik gitu ya. Tapi kalau pembersih TKP kan ya fisik. Bisa dibersihin emang tuh TKP gitu. Terjemahannya apa yang tepat ya kalau bahasa Koreanya? Dari bahasa Korea. Mungkin kalian yang belajar bahasa Korea dan paham banget gitu ya, bisa ditulis tuh. Apa sih sebenarnya padanan kata yang cocok buat bahasa Indonesia terutama? Adegan apa, Cak? Yang paling memorable? Pastinya episode 8.
terbaik. Sama, setuju gue. Dari ngikutin si Han Guru kan. Nah, awalnya. Dan terus tahu alasannya kenapa. Nggak bisa. Kotak sepatu aja tuh. Kotak sepatu, aduh. Dan pas dibuka lemari, banyak kotak. Wah, merinding gue. Nike ya. Aduh, sebuah kotak sepatu aja bisa bikin nangis. Bukan sebuah sih, banyak tuh kotak sepatu. Bertahun-tahun. Jadi banyak lah. Dan di situ kita baru tahu kan akhirnya gimana alasannya nih apa? Relationship-nya emang si adik kakak ini kan. Cho Sang-gu sama Han Jong-woo ini seperti apa? Si ibu-ibu yang meninggal amnesia, dia pengen ngasih setelan jas buat anaknya yang sebenarnya udah mulai melupakan si ibunya. Udah durhaka lah. Udah durhaka. Memilih wanita lain. Itu kalau ibu yang masih hidup jadi batu. Iya betul. Sama yang kakek-kakek yang meninggal bareng sama. Itu juga orang baik, gue bingung banget. Banyak orang baik di sini guys. Kebaikan itu tumbuh gitu, nggak hilang gitu aja. Jadi kayak kalau ngelakuin kebaikan tuh kayak lu nanam pohon aja gitu, orang. Nah makanya kebaikan-kebaikan ini yang sanggup pelajarin kan. Akhirnya di akhirnya juga mungkin nggak terlalu bingung lagi gitu. Iya. Orang baik jadi nggak terlalu bingung lagi. Udah baik soalnya dasarnya. Iya. Ini sebenarnya kayak cerita ini juga ya. Lorong waktu gitu. Dan siap. Gak, maksudnya dan siap. Haji siap. Dia balik ke masa lalu ya nggak sih? Untuk nyari tahu orang itu kayak gimana gitu. Maksudnya kayak apa yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Betul, ada ininya gitu ya, ada pesan mulianya nggak sih? Skor kali ya langsung. Berapa shit? 9, coy. Ini salah satu drama Korea yang menurut gue premisnya genius cuy. Dan ini salah satu terbaik di semester pertama di tahun ini 2021 ini terbaik. Jadi kalau ada pencinta drakor nggak nonton ini, waduh bro, kayaknya kesalahan. Dan cuma 10 episode dan bisa langsung ditonton, jadi kayak silakan mengatur waktu kalian lah. Gue belum ngasih skor. Skor lu berapa? Gue 8,5. 8,5. Udah tanpa komen apa-apa. Bahasanya non verbal, mantap. Pokoknya tonton aja, sayang untuk dilewatkan emang, apalagi kalau kalian lagi butuh tontonan yang ringan sebenarnya. Ringan gak sih nih? Iya, ringan sedap lah. Iya, ringan kehidupan lah. Tapi kan kehidupan gak pernah ringan. Nah, asik. Pikirannya sendiri gimana? Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa apa aja? Like videonya, subscribe channelnya, dan komentar. Apalagi ya, nyalakan notifikasinya. Terus juga join Discord. Follow Instagram kita dan Instagram Syncreate, jangan lupa. Terima kasih.